Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Rani Lestari, NPM 19754003. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengendalian mutu dalam analisis studi kasus, jurnal atau artikel. Ujian akhir praktikum mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. Baik, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari pengendalian mutu. Quality control atau pengendalian mutu adalah semua usaha untuk menjamin agar hasil dari pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat memuaskan konsumen. Tujuan quality control atau pengendalian mutu adalah agar tidak terjadi barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang diinginkan terus-menerus, dan bisa mengendalikan, menyeleksi, menilai kualitas sehingga konsumen dapat merasa puas dan perusahaan tidak rugi. Tujuan pengusaha menjalankan quality control untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang fleksibel dan untuk menjamin agar pelanggan merasa puas, investasi bisa kembali, serta berusaha mendapat keuntungan untuk jangka yang panjang. Lalu tujuan utama pengendalian mutu yaitu adalah meminimalkan kerusakan dengan tindakan cepat untuk memulihkan status QUO atau lebih baik lagi, mencegah kerusakan sebelum terjadi. Lalu, tujuan utama artikel untuk mengetahui jenis dan sumber data dalam studi kasus menggunakan metode analisis apa, jumlah data, mengetahui kecacatan dan penyebab dalam analisis artikel studi kasus bidang agribisnis. Yang selanjutnya yaitu metode dalam melakukan analisis data. Ada New 7 Tools. Dalam New 7 Tools ini ada 7 metode. Yang pertama yaitu Affinity Diagram. Affinity Diagram adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah besar gagasan, opini, masalah, solusi, dan sebagainya yang bersifat data verbal melalui sesi curah pendapat. Kemudian mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan hubungan naturalnya. Yang kedua yaitu Interrelationship Diagram, diagram keterkaitan masalah, yaitu adalah alat untuk menganalisis hubungan sebab dan akibat dari berbagai masalah yang kompleks, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan persoalan apa yang merupakan driver, pemicu terjadinya masalah, dan persoalan apa yang merupakan outcome, akibat dari masalah. Lalu, yang ketiga, tree diagram. Tree diagram adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan konsep apa saja, seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran, gagasan, persoalan, tugas-tugas, atau aktivitas-aktivitas secara lebih rinci, ke dalam sub-sub komponen, atau tingkat yang lebih rendah dan rinci. Tree diagram dimulai dengan satu item yang bercabang menjadi 2 atau lebih, masing-masing cabang kemudian bercabang lagi menjadi 2 atau lebih, dan seterusnya sehingga nampak seperti sebuah pohon dengan banyak batang dan cabang. Yang keempat yaitu matrik diagram. Matrik diagram adalah alat yang sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diperlukan untuk suatu perbaikan proses atau produk. Matrik diagram selalu terdiri dari baris dan kolom yang menggambarkan hubungan 2 atau lebih faktor untuk mendapatkan informasi tentang sifat dan kekuatan dari masalah sehingga kita bisa mendapatkan ide-ide untuk memecahkan masalah. Lalu, matrik data analisis. Matrik data analisis adalah alat yang digunakan untuk mengambil data yang ditampilkan dalam matrik diagram dan mengaturnya sehingga dapat lebih mudah diperlihatkan dan menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel. Hubungan antara variabel data yang ditampilkan pada kedua sumbu
diidentifikasi dengan menggunakan simbol-simbol untuk derajat kepentingan atau data numerik untuk evaluasi. Menurut Michalski, tahun 1997, alat ini paling sering digunakan sebagai tampilan karakteristik data untuk kepentingan pelaksanaan riset pasar dan menjelaskan produk dan jasa. Lalu, Activity Network Diagram. Activity Network Diagram adalah alat yang digunakan untuk merencanakan atau menjadwalkan proyek. Untuk menggunakannya, kita harus mengetahui urutan-urutannya, tugas-tugas beserta durasinya. Beberapa versi Activity Network Diagram yang luas pemakaiannya adalah CPM, PERT, dan PDM. Lalu ada PDPC. PDPC itu Process Decision Program Chart, adalah diagram untuk memetakan rencana kegiatan beserta situasi yang mungkin terjadi, sehingga PDPC bukan saja dibuat untuk tujuan pemecahan akhir dari suatu masalah, tetapi juga untuk merencanakan skenario jika pada situasi tertentu terjadi masalah. Kita telah merencanakan bagaimana kemungkinan penyelesaian masalahnya sehingga kita siap untuk menanganinya. Lalu ada juga mengenai Six Sigma. Six Sigma adalah sebuah metodologi yang populer di seluruh dunia. Biasanya Six Sigma digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses serta pengendalian kualitas atau mutu secara terus-menerus. Jika suatu perusahaan menguasai Six Sigma dengan baik, maka kualitas produk akan semakin baik. Six Sigma terbagi menjadi dua, yaitu DMAIC yang merupakan metode yang bersifat data-driven. Tujuannya adalah untuk mengembangkan produk atau jasa yang sudah ada untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Biasanya, DMAIC digunakan untuk manufaktur produk atau pengiriman sebuah jasa. DMAIC terdiri atas 5 proses, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Lalu yang kedua yaitu DMADV, merupakan metode yang bisa digunakan untuk membuat desain atau mendesain ulang proses manufaktur produk baru. Ini adalah metode yang cocok jika dipilih untuk proses atau produksi yang saat ini dilakukan perusahaan. Tidak memuaskan pelanggan meskipun sudah dilakukan optimisasi. Lalu di DMADV terdiri dari Define, Measure, Analyze, Design, dan Improve. Di sini saya mendapatkan 3 artikel atau jurnal. Artikel pertama mengenai pengendalian mutu produk air minum kemasan menggunakan New Seven Tools. Studi kasus di PT DEA. Data didapatkan dari survei, wawancara, dan pengamatan langsung ke perusahaan. Jenis data yaitu kualitatif. Metode analisis data menggunakan diagram afinitas. Diagram afinitas digunakan untuk mengorganisir dan mengumpulkan fakta, opini, dan ide yang bertujuan untuk memperoleh suatu hasil dalam bentuk grafis. Lalu yang kedua, artikel kedua yaitu pengendalian mutu proses produksi teh cup menggunakan metode Six Sigma di PT Dharana Intiboga. Metode pengumpulan data, pengumpulan
data dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan prosedur Six Sigma, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control, DMAIC. Lalu artikel ketiga yaitu mengenai analisis pengendalian mutu pada penjualan ikan bader atau tawes metode SKC di TPI UD Jazuli IB Gresik. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui pendekatan deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan badar atau tawes. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis sistem pengendalian mutu untuk meminimumkan kerusakan pengolahan ikan badar atau tawes menggunakan pendekatan statistical quality kontrol, yaitu peta pengendalian. Di sini ada gambar diagram afinitas pada artikel 1. Jenis cacat yaitu isi air yang tidak penuh, lead cup-nya miring, dan kekuatan lead cup yang kurang rapat. Penyebab produk cacat yaitu mesin dan peralatan, kurangnya kesadaran akan pemeliharaan mesin dan peralatan, ada beberapa mesin yang perlu diperbaiki, mesin lead cup. Lalu dalam sumber daya manusia, terburu-buru dalam mengejar target produksi, kurang konsentrasi, dan kurangnya pengetahuan pekerja dalam mengoperasikan mesin. Lalu dalam metode, pengaturan suhu lead cup kurang stabil, pengaturan keran, pengisi air yang kurang stabil. Lalu artikel 2, Six Sigma, yaitu Define. Tahap Define adalah tahap yang dilakukan untuk mengidentifikasi produk cacat dalam aliran proses produksi teh cup. Identifikasi dilakukan dengan membuat SIPOC, Supplier, Input, Process, Output, dan Customer. Dalam gambar menunjukkan diagram SIPOC, proses produksi teh cup di PT Dharana Intiboga. Diketahui yang menjadi input adalah berupa bahan baku dan bahan kemas. Kemudian tahapan proses meliputi pengolahan air, pencampuran, pasteurisasi, pengisian dan penyegelan, pendinginan, pengemasan, dan paleting. Keluaran dari proses tersebut berupa minuman teh cup rasa buah, dan yang menjadi konsumen adalah PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS) yang merupakan perusahaan distributor PT Dharana Intiboga. Artikel 3 menggunakan metode peta kendali. Berdasarkan data tersebut dapat dibuat persamaan biaya pengawasan mutu (QCC), biaya jaminan mutu (QAC), dan total biaya atas mutu (TQC) pada kerusakan pengolahan ikan badar atau tawes yang dibebankan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Biaya pengawasan mutu (QCC). Rumusnya yaitu QCC sama dengan R kali O dibagi Q. R-nya yaitu 202.792 kg dikali O. Rp 1.336.296 dibagi Q yaitu 1.517 kg sama dengan Rp 187.444.404 rupiah. Lalu biaya jaminan mutu QAC. QAC sama dengan C kali Q. C yaitu Rp 12.000, lalu Q sama dengan 1.517 kg. Rp 12.000 dikali 1.517 kg sama dengan Rp 18.204.000. Lalu total biaya atas mutu TQC, rumusnya adalah TQC sama dengan QCC ditambah QAC. Rp 187.444.404 rupiah ditambah Rp 180.444.404 rupiah ditambah Rp 18.204.000
205.204.000 sama dengan Rp 205.648.404. Kesimpulan dari ketiga artikel tersebut. Artikel pertama, proses produksi air minum dalam kemasan cup 240 ml meliputi proses pengisian air ke dalam kemasan, yaitu filling, pemasangan lid cup, heading, pemotongan kelebihan lid cup, cutting, proses pembalikan cup, penyortiran, packing, pemasangan lakban, dan penggudangan. Terdapat 3 faktor penyebab kecacatan air minum dalam kemasan cup 240 ml, yaitu faktor mesin dan peralatan, faktor sumber daya manusia, dan faktor metode. Hasil analisis menunjukkan bahwa usulan yang dapat diberikan terkait kecacatan produk, yaitu melakukan perbaikan kondisi mesin dan peralatan, meningkatkan sumber daya manusia, dan penggunaan metode yang sesuai dalam produksi. Lalu pada artikel kedua, cacat yang paling banyak terjadi pada mesin heater yaitu tekanan yang tidak cukup 7 bar pada saat proses penyegelan, sebesar 70,94% pada line 1, 76,67% pada line 2. Upaya meningkatkan level sigma di PT Dharana Inti Boga ini adalah dengan menjaga dan merawat mesin produksi, khususnya mesin heater, pengisi filter, dan penyegel sealer, agar tetap dalam kondisi yang prima dan awet dalam memproduksi teh cup. Selanjutnya disarankan untuk melakukan pengkajian lebih lanjut lagi dengan metode Six Sigma, bukan hanya di divisi produksi, tetapi juga mengukur kemampuan tiap divisi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan internal. Lalu dalam artikel 3, berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang dilakukan di lapangan bahwa pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan badar atau tawes dilihat dari Good Manufacturing Practices GMP masih belum memenuhi standar perusahaan. Hal tersebut juga dibuktikan dari pernyataan pelanggan. Akan tetapi batasan pengawasan menggunakan peta kendali pengendalian mutu yang terjadi belum dilaksanakan dengan baik. Karena kerusakan ikan masih ada yang keluar dari batas kendali. Intensitas pengendalian mutu yang dilakukan perusahaan masih longgar. Karena biaya mutu yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan biaya mutu yang seharusnya, yaitu KCC sebesar Rp180.444.404, KAC sebesar Rp18.204.000, dan TKC sebesar Rp205.648.404 dengan tingkat kerusakan sebesar 1.517 kg. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.